Kalau misalnya kita nonton TV kan komunikasi cuma satu arah, nggak ada dua arah ya. Kalau misalnya kita bermain bersama anak, interaksi itu yang sangat dipentingkan. Halo, selamat sore Dokter Berni. Halo, Dokter Nesti, apa kabar? Sudah lama Baik nggak Dokter ketemu. Berni. Baik Dokter Berni, apa kabar dok? Alhamdulillah, baik. Nah, untuk pertanyaan pertama dok, sebenarnya Hmm. apa sih pentingnya seorang anak bermain? Mengapa seorang anak harus bermain? Jadi ada bertumbuh dan berkembang. Nah, keduanya ini, terutama perkembangannya ya, perkembangan ini sangat-sangat membutuhkan dua hal, yaitu nutrisi dan stimulasi. Nah, kalau stimulasi itu adalah belajar ya, dalam bentuk bermain untuk anak. Jadi, kita memang harus memberikan permainan atau bermain bersama anak, karena itu adalah bentuk tadi stimulasi, dan Ya. stimulasi ini nanti yang akan membantu untuk perkembangan otaknya gitu kira-kira. Oke, jadi penting sekali bermain itu sebenarnya untuk stimulasi si anak ya dok ya. Nah, Ya, jadi betul. untuk supaya tumbuh kembangnya akan optimal. Nah, jadi sebenarnya dari kapan sih anak itu harus diajak bermain? Apakah dari di dalam kandungan? Ya, sebenarnya dalam kandungan sudah ada bentuk-bentuk stimulasi ya. Misalnya biasanya kan kalau ibunda sedang mengandung, pasti suami juga udah mulai uh, bicara ya, pura-pura bicara dengan kandungan ibunya ya, dengan bicara dengan anak. Itu sebenarnya dalam bentuk-bentuk stimulasi. Musik ya, atau misalnya suara orang sedang mengaji dan lain sebagainya, itu adalah bentuk stimulasi ya, karena stimulasi itu Oke, macam-macam. Salah satunya itu adalah stimulasi auditori gitu oke. ya. Oke, baik dok. Jadi bisa kan dijelaskan dok aspek apa saja sih yang harus terpenuhi dari bermain si anak? Bermain itu melibatkan anak, sebaiknya ada yang melibatkan dua arah ya. Jadi ada permainan yang memang boleh anak itu bermain, tetapi biasanya dengan pendampingan. Lebih Ya. baik lagi bermain dengan orang tua, jadi ada komunikasi yang dua arah. Kemudian kalau bisa menggunakan suatu permainan yang bisa digunakan untuk merangsang semua sensorinya ya, misalnya ada suaranya sehingga dia merangsang auditorinya, merangsang visualnya, merangsang perabaannya dan lain sebagainya. Kemudian juga permainan seharusnya mengikuti perkembangan anak. Jadi kalau misalnya seorang anak memang pada saat itu tahapannya belum mampu untuk melakukan atau memegang atau menggunakan suatu permainan yang lebih kompleks atau lebih berbahaya, jangan berikan dulu. Kita memberikan permainan atau mainan yang sesuai dengan usianya. Oke, baik dokter jelas. Jadi sebenarnya bagaimana sih dok tahapan permainan anak sesuai dengan usia mereka masing-masing? Boleh dokter jelaskan beserta contoh-contohnya juga? Jadi kalau misalnya bayi nih ya baru lahir kan dia juga baru bisa terlentang, baru bisa menangis ya. Kemudian fungsi pendengaran itu memang biasanya sudah berkembang ya sejak dalam kehamilan. Sehingga kita bisa mulai dengan memanggil namanya ya, atau memberikan bunyi-bunyian ya, itu merupakan satu rangsangan. Nah, dengan berkembangnya usia sekitar 2 bulanan, harusnya fungsi penglihatannya mulai berkembang ya. Nah, sekitar 1 bulan itu kita sudah boleh memberikan mainan ya, untuk merangsang penglihatan dia, mengikuti gerak benda dan lain sebagainya. Tentunya harus yang menarik itu pada anak yang bayi. Kemudian nanti kalau sudah dia bisa duduk ya, tentunya yang sudah bisa dia, dan kalau 6 bulanan itu kan dia udah mulai duduk, dan kalau fungsi motor halusnya ini udah mulai bisa lebih baik ya, dia sudah bisa meraih, menggenggam dengan baik. Nah, itu kita bisa kasih icik-icik atau sekedar mainan yang bisa digenggam. Nanti kalau misalnya dia udah lebih besar lagi, udah bisa berdiri, dan dia akan merangsang untuk berjalan, mungkin kita bisa beli mainan yang didorong itu, ya, yang seperti stroller yang dia mendorong. Nah, itu juga bisa. Jadi itu bentuk permainan yang bisa digunakan untuk merangsang motor kasarnya juga. Kalau misalnya udah anak menjelang usia sekolah ya, prasekolah ke sekolah, kita sudah bisa memberikan permainan-permainan yang sudah ada aturan main ya, misalnya main ular tangga atau sekedar kartu dan lain sebagainya gitu.
Oke, baik dok. Ini menarik sekali dokter singgung untuk permainan yang ada aturannya. Nah, sebenarnya usia berapa anak mulai bermain yang ada aturannya? Ya, biasanya yang pasti dia perkembangan bahasanya sudah berkembang dengan baik ya. Ya, Walaupun karena kadang-kadang ada anak yang sudah usianya agak besar ternyata perkembangan bahasanya belum berkembang dengan baik. Biasanya sih sekitar usia toddlers ya, 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun tuh dia udah bahasa reseptifnya sudah bagus dan bahasa ekspresifnya juga sudah bagus, mengerti perintah, mengerti apa yang kita ajarkan tuh dia mulai menangkap. Nah, itu kita sudah bisa perkenalkan permainan-permainan itu. Yang simple biasanya tuh yang untuk anak-anak misalnya ular tangga ya, ular tangga itu kan menyenangkan ya, itu kan juga ya. belajar mengocok tuh motor halus, begitu dibuka oh ada apa tuh dadunya, belajar berhitung, yuk coba hitung 1, 2, gitu. Harus menunggu giliran misalnya ya, oh saat ini giliran kakak nih, ya udah adik tunggu dulu gitu. Nah itu seperti itu, jadi kira-kira sekitar toddlers ya 3 tahun 4 tahun tuh sudah bisa mulai diperkenalkan gitu. Oke, baik dokter. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Fitriani Yusril. Kalau newborn sampai 3 bulan, mainan yang baik apa ya dok? Bayi juga masih banyak tidur ya. Kita mulai perkenalkan lebih ke ibu ya, lebih ke ekosistemnya. Jadi suara ibu ya, kemudian dekapan ibu dan ayah. Nah, itu sangat penting ya. Kemudian nanti fungsi pendengaran juga sudah mulai berkembang. Jadi kalau misalnya menggendong nggak cuma diem ya, Ya, kemudian nanti kalau sudah agak interaksi. bertambah, ya tadi mainan-mainan tadi ya yang berwarna, yang cerah, tapi jangan terlalu deket nih, kalau misalnya 10 cm begini, bayinya nggak bisa lihat. Dia harus melihat di jarak sekitar 20-25 cm ya. Ya, Kita berikan mainan yang cerah. Kadang-kadang kan ada yang ditaruh di atas apa tempat tidurnya ya. Itu ya. boleh ya. Kadang-kadang ada musiknya. Nah, itu merupakan permainan-permainan untuk sekitar 0 sampai 3 bulan. Oke, baik dok. Kemudian juga bagaimana dengan tummy time dok? Kapan sih anak mau tummy time dok? Dan berapa sering anak harus tummy time? Ya, tummy time itu sebenarnya suatu bentuk stimulasi yang bagus ya. Dengan dia kan berada di ibu ya, biasanya kan ayah atau ibu gitu ya. Kemudian dia akan berusaha untuk mengangkat kepalanya ya. Ya, Sehingga untuk neck controlnya ini bagus tuh. Jadi dia akan berusaha untuk, kalau tadinya dia hanya bayi kan biasanya kalau diterlengkupkan hanya bisa begini aja. Kemudian dia akan bisa belajar untuk ini. Nah, pada saat ya, tummy time ibu bisa memberikan mainan di depannya yang berbunyi dan berwarna ya, apa bagus sehingga dia berusaha ya, mencari gitu. Nah, itu boleh ya, ya. Biasanya ya. tummy time bayi belajar untuk mengangkat kepala itu ya sekitar 3 bulanan, 2 bulan, 3 bulan ya. Asal di dekapan ibu atau di kita ada, boleh boleh diberikan. Ya, ya. Dan mungkin yang penting karena banyak sekali ibu-ibu atau bapak-bapak yang curhat, anak saya kok nggak tahan lama-lama tummy time, dikit-dikit minta diangkat. Nah, mungkin tadi itu ya dok, harus ada mainan yang menarik, berbunyi, Iya, mungkin dan betul. warnanya juga menarik, atau ibunya juga mengajak ngobrol atau menyanyi, jadi Iya, lebih menarik untuk si anaknya. iya, Betul ya dok? betul, betul. Oke, baik dok. Nah, kemudian dok, bagaimana saya bisa melatih anak saya untuk duduk dok? Permainan apa yang tepat untuk melatih anak saya duduk? Bisa dengan tadi ya memberikan mainan yang tadinya dia dalam keadaan tengkurap, kemudian digerakkan sehingga dia mengikuti dan dia mencoba untuk duduk ya. Tetapi kalau misalnya anak ini sudah mulai bisa kita dudukkan ya, saya kita juga mau belajar supaya anaknya bisa duduk ya, duduk masa Ya, duduk mandiri lepas tanpa berpegangan dengan apapun gitu. ya, Biasanya kan anak masih duduknya masih berpegangan ya, dia kan masih ya, nggak stabil gitu. Nah, pada saat dia dengan tangan yang keduanya ke bawah itu, nanti kita bisa berikan mainan satu dulu nih. Ya, kalau menarik kan pasti anaknya pasti akan berusaha apa mengambil ya, mengambil. ya. Nah, lepas dong satu nih tangannya. Nanti pada saat itu kita kasih lagi satu lagi, sehingga nanti tidak secara tidak sadar bayi Ya. mulai belajar untuk duduk tanpa berpegangan. Itu kira-kira seperti itu. Ya. Oke, baik dok. Kalau permainan yang untuk belajar membalik, bagaimana dok? Ini juga ada yang tanya. Karena katanya umur 4 bulan tapi belum mau tengkurap sendiri. Apa sih mainan yang cocok?
Mainannya boleh apa aja. Biasanya kan kalau kita tengkurap itu berarti anaknya belajar untuk rolling ya. Pada saat anak eh, ter, apa namanya tengkurap, kemudian diberikan nih mainannya, jangan dikasih dulu ya. Begitu dia mau mengambil, geser lagi, dia kan pasti akan berusaha ya, sangat Ya, menarik ini kayaknya nih, atau misalnya suara papanya juga ya. Tapi ya. memang di awal mungkin akan sulit ya, jadi kita bisa bantu dulu untuk miring dulu Hmm, ya, kemudian nanti ya. biarkan dia kembali balik sendiri. Jadi kalau tahapannya dia masih sampai tahapannya, kita bantu dulu, tapi jangan langsung dibalikan, biarin aja dulu, nanti dia akan Ya. berusaha balik. Oke, baik dok, jelas sekali. Terima kasih. Nah, kemudian dok, bagaimana dengan permainan yang untuk menstimulasi motorik halus? Kapan sih anak itu mulai belajar untuk motorik halus dan apa saja yang harus dilakukan? Jadi sebenarnya keempat aspek perkembangan ya, secara kasar kan kita perkembangan itu dibagi menjadi empat ya, bahasa salah satunya, Ya, motor kasar, motor halus, kemudian ya, personal sosial kemandirian. Kadang-kadang orang tua suka sekali membedong ya. ya, membedong bayi. Bayi boleh dibedong, tetapi jangan 24 jam atau sekian jam itu semuanya dibedong ya. Biarkan bayi itu merasakan apa areanya itu luas ya. Kemudian kan kalau perkembangan motor itu kan dia mungkin dia gerakan dulu nih seperti ini gitu Ya, kan. Terus nanti baru belakangan nanti baru ke jari-jarinya, baru ke motor halusnya yang akan lebih banyak berkembang. Tapi ya, untuk berkembang itu kan ini kan juga mesti berkembang dulu. Jadi ya, berikan kebebasan bayi untuk berkembang. ya. Biasanya untuk meraih itu nanti sekitar 6 bulan ya. Oke, Tetapi sebelum meraih kan dia udah mulai menggenggam. Jadi ya, kita boleh menaruh jari kita dulu. Misalnya kalau nggak usah punya mainan nggak apa-apa, kasih ya, jari dulu ya. ya, Nanti kalau misalnya udah ini ada mainan yang aman ya. Kan sekarang teeter itu macam-macam ya, Dokter Mesti ya, ya. Ada yang bentuknya macam-macam ya, gitu ya. Itu bisa dipegang ya, diberikan untuk dia pegang. Kemudian ya. nanti kalau udah 6 bulanan, kasih untuk dia mencoba meraih gitu kira-kira. Oke, baik dok, jelas. Terima kasih dok. Nah, kemudian berapa lama sih dok seorang anak itu harus bermain setiap harinya? Apakah ada aturannya? Sekali lagi, belajar bagi anak itu adalah dalam bentuk bermain, ya. Ya, Dan bermain itu eh, adalah suatu bentuk stimulasi, ya. Prinsip dari stimulasi, stimulasi itu harus dilakukan berulang kali. Ada yang mengatakan puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan kali baru anak ini bisa menguasai atau mastering suatu kemampuan yang baru bagi dia. Jadi anytime when you have time ya, ayah bunda harus selalu memberikan stimulasi. Bentuknya bisa macam-macam. Sebenarnya permainan bagi anak itu kan ada yang dengan mainan dan tanpa mainan. Jadi bisa ya. dengan alat atau tanpa alat. Oke, baik dok. Nah, bagaimana pendapat dokter? Sekarang kan sering sekali dengar tuh sensory play atau dulu kan kalau sudah dibuka tempat-tempat mainan sebelum pandemi banyak banget yang menawarkan sensory play seperti itu. Bagaimana menurut dokter? Itu bagus ya, maksudnya banyak orang yang sekarang mulai concern ya, bagi ayah bunda yang memang ada keterbatasan, nggak usah terlalu bunda, Ya, ya, karena prinsipnya sebenarnya basicnya itu prinsip-prinsipnya bisa kita lakukan di rumah gitu loh. ya. Dengan Dan barang-barang kalau rumah juga ya dok? dengan barang-barang rumah, kayak tadi kan Ya. tidak harus menggunakan mainan, bisa kita melakukan permainan tanpa mainan, atau menggunakan apa yang ada di rumah ya. Oke, baik. Mungkin dokter bisa berikan sedikit contoh-contoh, misalnya barang apa yang bisa digunakan di rumah dengan alat-alat rumah, misalnya untuk melatih motor halusnya. Misalnya nih ya, simple banget ya, makan. Ya, makan itu makan itu adalah suatu pekerjaan yang kompleks banget untuk anak. Ya, dia Ya, belajar bukan hanya rasa, dia belajar untuk duduk. Karena untuk makan itu kan posisinya dia harus duduk tenang. Kemudian ya, motor halusnya dia udah kita latih ya. Memegang sendok itu butuh latihan ya. Biasanya kan, aduh, dokter berantakan. kesel soalnya berantakan gitu. Aduh, anak saya belepotan. Kalau mau masuk malah jatuh. Kalau dia masuk langsung pintar, kita akan kaget ya, kita jarang sekali bisa seperti itu. Jadi memang itu butuh waktu. Kalau nanti belepotan, biarin aja dulu.
biar aja dia merasakan sensasi wah di sininya. Kalau udah selesai, nanti baru kita alap. Itu yang paling simpel. Anak yang lebih besar misalnya ya, bisa juga misalnya menggunakan alat yang ada di rumah apa? Misalnya panci ya, kita mau membuat, yuk kita main musik gitu. Pakai sendok ya, kita Iya, kita main gitu. Nanti panci yang besar, panci yang kecil kan beda-beda suaranya. iya, Nah, itu tuh. ya. Atau gelas diisi beras ya dok ya. Iya, banyak Keren-keren. Anak sekali. saya ada piano juga mainnya gelas pakai beras atau panci bener dok ditepuk-tepuk bikin drum-druman. Ya bener Iya, baik. Jadi memang orang tua yang harus kreatif sekali ya dok ya dan pokoknya dengan barang-barang rumah bisa dilakukan banyak permainan. Baik dok. iya, betul. Nah kemudian dok sekarang juga banyak nih bergaung seperti ini mainan open-ended atau close-ended. Katanya yang bagus itu yang open-ended. Nah, itu bagaimana pendapat dokter? Sebenarnya mau jenis yang mana saja, ya, asal kita lihat tadi satu lagi prinsip permainan stimulasi kan bermain dari stimulasi. Prinsip stimulasi itu harus dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Ya, kalau anak sudah bosan, anak sepertinya ternyata kok nggak bisa-bisa dan bagi anak itu sesuatu yang very annoying to him gitu ya, Ya, kita jangan memaksakan karena kan yang bermain itu adalah si anak ya, iya, kita hanya menemani gitu, kita hanya ya, memberikan bimbingan gitu. Jadi kita berikan sesuai dengan keinginan dan kemampuan anak, iya. mungkin itu. Nah, kemudian dok, satu lagi juga yang penting adalah role play atau pretend play dok. Nah, sejak Mhm. kapan sih role play atau pretend play itu atau bermain peran bisa dilakukan dan apa saja manfaat dari bermain peran? Bermain peran ini sangat penting ya bagi anak ya. Jadi di atas 2 tahun 3 Ya, tahunan gitu, dia imajinasinya udah mulai berkembang ya. ya, Nah, itu kita boleh tuh mulai jangan nggak perkembangan apa permainan role play itu ayah bunda nggak usah mikirin yang terlalu wah sophisticated gitu ya. ya. Misalnya telepon-teleponan, mungkin bahasanya dia belum berkembang, tetapi ini suatu permainan yang bisa justru merangsang Menstimulasi. perkembangan bahasanya supaya lebih berkembang lagi gitu. Bisa juga misalnya kalau yang cewek kan main masak-masakan misalnya ya, Ya, mainnya misalnya pakai piring terus pura-pura masak apalah potong-potong daun ya, saya ingat dulu saya waktu kecil sering potong-potong ya. daun gitu ya, karena itu permainan role play ini butuh untuk meningkatkan imajinasi anak gitu. Jadi Iya. memang penting. Kemarin saya juga mau cerita lagi di kelas. Anak saya kebetulan sekolah online, kemudian gurunya mengajarkan untuk role play gitu, bermain tali ini tali warna biru, nggak ada talinya hanya membayangkan Mhm, ini mhm, tali mhm, gini gitu. mhm, Tapi mhm, ada anak lain tiba-tiba membawa tali, diambil tali. No, 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 we are playing role play. Karena memang role mhm, play itu mhm, banyak sekali manfaatnya ya dok. Jadi hanya mhm. imajinasi, ini ikan padahal Imajinasi. nggak ada benda apa-apa, itu sangat baik sekali untuk kreativitas Mhm, sang anak. mhm. Baik dok. Nah, kemudian dok, mainan apa sih dok yang sebenarnya berbahaya atau sebaiknya dihindari pada anak? Pada anak-anak misalnya di bawah 3 tahun itu masih banyak mouthing ya. Nah, oleh Oke, sebab itu mainan kalau misalnya masuk ke dalam mulut harus aman. Jadi prinsipnya apa? Biasanya permainan yang memang sudah lolos SNI, Standar oke, Nasional Indonesia tuh ya. Berarti dia bahannya terbuat dari bahan yang aman ya. ya, Kemudian ukuran ya, ukurannya biasanya 1,7 inch kalau nggak salah sekitar 4 cm amannya ya. Tetapi ada juga mainan udah gede nih, aman dong ya, lebih ya, dari 4 cm, tetapi dia memiliki bagian parts-parts itu yang bisa lepas. ya, Nah itu berbahaya kalau dia lepas dan ukurannya kurang dari 4 cm itu hati-hati. Masalahnya yang kita takutkan kalau dia masuk, kalau ya, tertelan masih masih oke lah ya, ya, tapi kalau saya masuk ke mata, saluran pernafasan, nah itu yang kita sangat-sangat berbahaya. Dan kita lihat lagi bentuknya ya. Jadi ya, jangan sampai yang tajam atau yang runcing yang bisa membahayakan anak ya. Atau misalnya terbuat dari bahan yang kalau masuk dia cepat lumer dan apa bahan dasarnya berbahaya bagi anak. Nah, hal-hal yang seperti itu yang mesti kita perhatikan. oke, baik. Jadi harus dipastikan aman yang bukan ukurannya bisa tertelan gitu ya dok ya, karena Ya, sampai 3 tahun masih suka memasukkan
apapun ke mulutnya. Baik dok. Nah kemudian dok, ini tadi dokter sempat mention bahwa anak perempuan mainnya masak-masakan. Nah untuk sekarang ini apakah main itu sebaiknya dibatasi oleh gender dok? Misalnya laki-laki mainnya mobil-mobilan, perempuan masak-masakan, atau boleh lintas? Laki-laki boleh main masak-masakan gitu, atau yang ekstrim boleh nggak sih laki-laki bermain make up gitu misalnya? Ya, sebenarnya kalau pada usia-usia awal kehidupan ya sampai 3 tahunan gitu tuh, sebenarnya kita jangan jangan terlalu apa ya, jangan terlalu membatasi ya. Anak juga belum ngerti gitu ya, baru mereka juga baru pada tahapan belajar ini ayah, ini ibu, ini kakak, ini adik, baru kita belajar memperkenalkan jenis kelamin gitu kan, sehingga permainan juga boleh apa saja. Dan sebenarnya kan sekarang juga kalau kita lihat chef juga banyaknya justru Laki-laki, laki-laki iya ya kan, betul. jadi jangan membatasi ya, dia Iya, tertarik sama mobil ya nggak apa-apa gitu ya. Nanti iya, akan dengan bertambahnya usia dan ada peran dari orang tua ya, tentunya ini iya, peran orang tua. iya. Kan Keterlibatan orang tua ya dok ya. keterlibatan orang tua ya, jadi kan Iya, orang tua nanti makanya untuk suatu perkembangan anak yang baik memang idealnya itu ada apa role dari ayah dan ada role dari ibu, iya, sehingga anak belajar mana yang ayah, mana yang ibu, mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Dengan bertambahnya usia, nanti kan atau pasti secara naluri juga ibunya nanti banyak memperkenalkan untuk anak perempuannya, misalnya permainan-permainan yang lain yang lebih bernuansa perempuan, itu wajar gitu. Tapi iya, di awal-awal nggak usah terlalu apa ya, dibatasi. takut ya, dibatasi. Oke dok. Nah kemudian kalau bermain dok, apakah sebaiknya anak selalu ditemani atau ada saatnya anak bermain sendiri? Kapan harusnya mereka main sendiri, kapan ditemani dok? Ya, sebenarnya anak boleh bermain sendiri, boleh. Tetapi kalau anak yang masih kecil, memang sebaiknya dengan pendampingan ya. Jadi memang yang terbaik itu adalah yang dua arah, karena tadi kan terjadi komunikasi dua arah. Ya, Kalau misalnya kita nonton TV kan komunikasi cuma satu arah, nggak ada dua arah ya. ya, Sehingga kalau misalnya kita bermain bersama anak, interaksi itu yang sangat dipentingkan. Cuma ya, misalnya mungkin ibunya juga, aduh dok anak saya gimana saya mesti temanin terus, saya kan juga mesti ya, misalnya nyetrika baju ya, misalnya atau harus masak. Boleh, tetapi ingat kalau bisa pastikan anak dalam lingkungan yang aman ya, tidak membahayakan, apa yang dia pegang itu aman dan sesuai dengan usianya. Jadi kalau misalnya bisa, memang pada saat dia bermain sendiri, bukan sendiri betul-betul yang orang tuanya entah di mana dan dianya tidak ditinggalkan dengan permainan yang kita nggak tahu, tetapi mungkin kita masih bisa melihat, oh oke, anak kita pegangnya apa. Kemudian ini banyak sekali yang bertanya, dok, mainan anak 4 bulan apa, mainan untuk 6 bulan apa. Sebenarnya prinsipnya itu dikembalikan ke tahapan perkembangan masing-masing ya, dok ya. Ya, Atau dokter ya, mungkin ada guidelines atau yang ringkasnya untuk para ibu ini mengetahui prinsipnya supaya mereka bisa memilihkan mainan yang tepat sesuai usianya, dok. ya. Jadi kalau misalnya tadi 4 bulan dia Ya, bahasa no, visual dan pendengaran sudah mulai bagus, kemudian motor halus juga udah mulai bisa menggenggam ya. ya, Kemudian kita melatih juga misalnya visual ya. Kita bisa main cilukba tuh bisa ya. Kemudian tadi permainan-permainan yang berwarna ya, kemudian yang bisa dipegang dia ya, bagus juga yang ada bunyinya, jadi yang kayak rattle gitu ya, ya, icik-icik ya. ya, Kemudian juga untuk apa, kalau 6 bulan kan tadi dia udah meraih ya. Nah kalau misalnya anak udah bisa meraih, kita udah bisa apa yang bisa dia pegang ya, karena kemampuan dia kan masih menggenggam ya, dia belum mencimpit gitu, dia masih menggenggam. Nah itu kita bisa kasih berbagai tekstur ya, ada yang bisa dia pegang tapi agak lebih keras, mungkin ada yang bisa dia lebih squeeze, ada yang bisa dia pegang kemudian bisa berbunyi. Nah itu ya. hal-hal seperti itu. 1 tahun itu kan biasanya anak baru sebagian mungkin sudah ada yang bisa berjalan ya, tetapi ada juga yang baru mulai berjalan, sehingga kita bisa memberikan permainan-permainan yang bisa melatih dia untuk merangsang dia untuk berjalan tadi.
ya. Ya, Misalnya kita bisa menggunakan tadi yang permainan yang didorong gitu ya, yang seperti apa tuh, gerobak gitu ya. gerobak-gerobakan ya. Kemudian juga bisa misalnya menggunakan kalau kita mau memperkenalkan wajah, kita bisa memberikan cermin-cerminan gitu. Jadi nanti dikasih ke itunya. Terus nanti kita bisa juga belajar nanti pas ngeliat cermin, ngeliat berdua gitu terus nanti ibunya boleh bilang, "Ini mama." Nanti kan dia juga belajar untuk melihat wajah ya, mulai belajar untuk membaca bibir. Ya, itu permainan yang simpel-simpel ya. Kemudian permainan seperti kan ada tuh yang donat-donatan ya Ya, kan 1-2 tahun tuh donat-donatan ya. ya, Itu kan kayaknya simpel gitu ya. Padahal konsepnya banyak sekali ya. Kalau mau benar donat yang paling besar yang di di bawah. bawah. Berarti Ya, berarti ada konsep ukuran dan bentuk ya kan. Kemudian biasanya donat-donatan itu kan juga berwarna. Jadi pada saat bermain dengan anak sambil sambil gini, oh yuk, yuk kita ambil yang warnanya, coba ambil yang warnanya merah seperti itu, karena konsep warna itu sulit ya bagi anak, nggak mudah. ya, Warna itu kan abstrak ya, warna ya, warna merah tuh bisa bangku, bisa baju, bisa ya. apa gitu. Jadi sambil memperkenalkan warna, konsep ukuran dan bentuk, puzzle-nya itu jangan yang susah-susah, jangan yang 1.000 ya, Iya, tapi misalnya yang ada tuh 12 puzzle-nya gitu yang ya. 12 yang cuma segitiga, terus kemudian segi empat, ya itu untuk melatih anak mengenal bentuk. Nah, 2 tahun konsep puzzle tadi, ya, puzzle tadi bisa misalnya yang bentuk binatang misalnya ya, binatangnya jangan yang Ya, terlalu, binatang tuh kalau bisa tuh yang banyak dikenal oleh anak ya, sebenarnya lebih ya, bagus lagi sebenarnya ada di kita, tapi sulit lah ya, dan jangan yang sulit ya, terlalu kecil, anak juga mengambilnya susah, jadi ya. bentuknya masih yang besar sehingga anak mau menaruh ke dalam puzzle-nya itu juga lebih mudah. Itu salah satunya. Oke, baik dok. Ini ada pertanyaan dari Bu Desti. Kalau untuk usia 3 tahun, apa yang cocok? Kebetulan anak saya belum lancar bicara. Apakah masih normal dok 3 tahun belum lancar bicara? Nah, 3 tahun itu biasanya seorang anak sudah mulai merangkai kalimat ya. Ya, Biasanya 2-3 kata, bahkan kita harapkan tiga kata lebih. Jadi misalnya, Mama mau minum. Nah, itu ya, sekitar 3 tahunan. Ya, ya, mungkin kalau dia baru bisa, Mama minum, Mama masih oke lah, tapi kita sudah mulai merangsang. Nah, ya, salah satunya dengan membaca cerita, ya, gitu. Jadi, buku misalnya ya, ada yang pop up ya, ya, ada yang misalnya gambarnya tuh, ada yang dari kain kan, kemudian ya, sambil sambil bukunya itu bisa dilepas, tempelin gitu kan, itu juga ya. menarik ya. Ayah bunda nggak usah beli buku terlalu banyak, nggak apa-apa, misalnya beli buku beberapa, satu buku bisa ceritanya macam-macam, nggak apa-apa gitu loh, hanya untuk merangsang dia mengenal banyak kata dan merangsang dia untuk komunikasi 2 arah gitu, Ya. jadi itu bisa Jadi sangat membantu. iya, jadi kalau baca buku pun tidak terpaku hanya pada kalimat di buku itu ya dok ya, tapi bisa Iya, mengeksplor gambarnya, kita perkenalkan iya, detail-detail di backgroundnya. Jadi satu buku pun iya, bisa bisa berkali-kali dibacakan. Nah, iya. terkait membaca ini dok, sejak kapan sih anak mulai dibiasakan dengan atau membaca buku bersama? Seawal mungkin ya, jadi kalau baca buku itu bisa dijadikan suatu kebiasaan. Jadi pada saat itu mungkin anak hanya mendengarkan, ya, Ya, nggak ngerti. Mungkin ya, lama-lama dia jadi mengerti, ya, tapi belum bisa mengucapkan. ya, Lama-lama dia baru ngerti, oh yang ini yang disebut ibu sebagai gambar jerapah misalnya. Jadi ya. step-stepnya itu memang butuh waktu. Bahkan sebenarnya dari bayi juga mulai dibiasakan membaca bersama ya dok. Misalnya buku-buku yang Iya. tadi, buku dari kain, mereka juga sekaligus Mhm. melatih motor halus mereka gitu ya dok ya. Iya, Melihat iya, betul. objek-objek yang menarik. Jadi ketika dari kecil sudah terbiasa baca buku hingga besarnya nanti diharapkan lebih menyukai untuk membaca buku Iya. ya dok. Mhm. Baik dok, jelas sekali. Nah kemudian dok, cara agar anak
tidak mudah bosan dengan mainan mereka, dok. Ada juga yang beberapa komplain, kok anak saya baru kasih mainan, baru sekali dua kali pakai, sudah bosan. Ya. Sifat anak itu kan ingin mengeksplor ya. Gak Ya, apa-apa. Jadi ayah bunda simpan aja dulu. ya, Simpan. Nah, biasakan juga kalau bisa sih dalam memberikan mainan, jangan wah semuanya diberikan dalam satu iya, waktu dibuka semuanya gitu ya. ya, Anak jadi seperti apa ya, wah semuanya mau dimainkan. Kita melatih juga dia supaya lebih konsentrasi. fokus. Jadi mungkin ya fokus. Jadi not easily distracted gitu loh. Jadi kita kasih mainan-mainan misalnya 2 atau 3 jenis permainan. Kalau dia ada bosan, nah sambil kita latih yuk bantu yuk kita masukin dulu yuk mainannya ke dalam boxnya. Nanti itu kan juga bentuk stimulasi dia masukin. Oke, sekarang mau main apa gitu. Nanti kita keluarkan lagi yang lain. Oke, baik dok. Jadi mungkin dengan metode dirotasi gitu mainannya ya dok ya. Ya, Jadi bisa juga berlaku pada anak-anak yang orang tuanya juga pada nanya nih dok, gimana ya anak saya maunya mainnya itu terus mobil-mobilan terus. Nah ini mungkin juga bermanfaat ya dok ya. Atau dokter ada tips lain untuk anak-anak yang mau mainannya hanya itu saja. ya memang pada anak yang sudah mulai agak besar, mereka biasanya ada preference ya. Ya, Tugas orang tua adalah benar. memperkenalkan sebanyak mungkin apa Ya, yang ada gitu. Jadi boleh, tetapi nanti mungkin mainan mobil-mobilannya dibuat suatu cerita di mana misalnya ada orang lagi naik mobil terus bawa mau kerja, mau bangun rumah, dibuat apa ya bisa story-nya mungkin ya dikembangkan sehingga ya dok ya. dikembangkan sehingga anaknya iya jadi yang perlu ayah bunda hati-hati misalnya ada ketertarikan yang betul-betul sangat terpaku yang membuat anak terpaku itu sebaiknya nanti dibawa aja ke dokter anak ya. Iya, seperti misalnya maunya main roda, terus diliatin mainan roda Ya, itu juga mungkin sesuatu yang harus dievaluasi lebih lanjut lagi ya dok dievaluasi ya. ya gitu. Baik dok, jelas sekali. Nah, kemudian dok soal gadget nih. Hmm. Bagaimana menurut dokter tentang permainan-permainan yang interaktif dari gadget untuk anak-anak? Misalnya di atas 2 tahun, apakah boleh? Gadget ini kalau saya bilang seperti pisau bermata dua ya. Ya, Mereka nantinya di kemudian hari memang harus mengerti tentang gadget. Tetapi kalau terlalu dini, itu sayang sekali karena ada tahapan perkembangan yang memang seharusnya ada tahapan perkembangan lain di luar gadget itu. Ya, ya, kalau dari American Academy of Pediatrics itu, ya dari Ikatan Dokter Anak Amerika gitu ya, memang sudah ada aturannya. Ya, jadi ya, kalau yang 18 bulan ke bawah disarankan tidak diberikan sama sekali. ya, Gadget itu hanya boleh diberikan pada saat video call. Jadi ya, kalau misalnya orang tua sedang bekerja, kemudian ingin bicara ya, ingin komunikasi dengan anaknya, boleh ya, karena di ya, sana tetap ada interaksi dua arah tadi. ya, Tetapi kalau misalnya di atas 2 tahun gitu ya, ya, dulu 2016 ke bawah ya, itu diperbolehkannya 2 jam per hari ya, ya. dengan pendampingan tentunya ya. Nah, sekarang justru mereka merendahkan menjadi cuma 1 jam per hari. Oke lah, maksimal 2 jam ya Bu ya. Tetapi 2 jam itu tentunya kita memberikan, kalau misalnya permainan yang interaktif gitu ya, masih boleh. Ya, Jangan anaknya dibebaskan untuk mencari sendiri kanal YouTube atau ya, kanal ya, yang lain-lain yang kita nggak tahu mereka membuka apa. Itu jangan ya, ya. Jadi aksesnya kita batasi. Dan kalau bisa, dia boleh bermain, tetapi nanti, nah itu gambarnya apa? Jadi dia tetap ya, ada sesi yang interaktifnya. Ya. ya, Karena ya, saya sendiri sudah melakukan penelitian ya waktu itu bagi anak-anak yang screen time ya, waktu itu screen time TV ya, dan gadget yang saya ambil ya, yang screen time-nya lebih dari 4 jam per hari ya, ya. ternyata memang ada keterlambatan bahasanya menjadi berisiko 4,4 kali lebih besar Oh, dibandingkan oke. anak-anak yang screen time-nya kurang dari 4 jam per hari gitu. Ya, ya. Tapi 4 jam itu masif sekali ya, dok. Masif sekali Banyak. karena waktu itu saya mencari 2 jam ya, waktu itu masih Ya, ya. apa masih memberikan 2 jam. Ternyata kalau mencari yang 2 jam kurang per hari itu sulit sekali di Jakarta waktu itu. Jadi akhirnya kita naikkan, oke deh kita ambil yang 4 jam. Jadi kelompoknya di atas 4 jam atau di bawah 4 jam.
Berarti masih banyak ya dok ya masyarakat yang menggunakan gadget untuk anak-anaknya yang bahkan belum bicara itu lebih dari 4 jam sehari ya dok? Masih, kalau di praktek saya masih banyak, bahkan Oke. kadang-kadang seharian ya. Terus dimulainya pada Hmm. usia yang sangat muda, di bawah 1 tahun, itu masih cukup banyak. Menarik sekali ini dok informasinya. Nah, kemudian dok, di sini juga ada yang bertanya tentang sepeda. Sepeda karena sekarang lagi cukup tren itu balance bike ya dok, sepeda roda dua untuk anak kecil. Nah, apakah ada manfaatnya? Apakah harus memilih balance bike atau sepeda roda 3 atau 4 dok? Jadi untuk berjalan itu kan bukan hanya motor kasarnya yang diperlukan, tetapi juga balance dia kan. Ya, Apakah balance-nya sudah berkembang dengan baik atau tidak? Nah, kalau balance baik ini kan kalau saya lihat juga dia uh, dibuatnya juga sesuai ya dengan ya, ukuran anak-anak ya. Jadi kalau ya, misalnya mau, itu memang di usia 18 bulan ke atas lah ya, ya, dimana anak udah bisa berjalan ya, dan ya, uh, orang tua juga mesti apa ya, dalam menggunakan balance bike ini orang tua juga harus memberikan proteksi ya, ya, misalnya helm gitu ya, ya kalau misalnya bermain di luar dan sebagainya. ya, ya. Jadi boleh-boleh saja ya dok ya. Sebenarnya mau Boleh-boleh balance baik saja. justru melatih juga untuk keseimbangan si anak yang juga dibutuhkan untuk motor mereka, kemampuan motor mereka ya dok. Bagaimana sih dok tips untuk anak-anak yang bermain itu maunya bermain sendiri terus nggak mau berbagi mainan dengan temannya atau nggak mau bermain bersama? Memang pada saat-saat tertentu anak ada yang egonya tinggi sehingga dia egosentris ya, jadi dia Ya, ingin bermain sendiri gitu. Tetapi kalau anak yang betul-betul kayaknya dia main soliter aja, dia seperti tidak apa ya, tidak peduli dengan yang peduli lain, nah itu lingkungan. mungkin ya mungkin ada baiknya dicek dulu ke dokter anak terdekat gitu. Oke, baik dok. Tapi mungkin kalau misalnya memang masih ada interaksi sosial, tetapi saat waktunya main dia mau sendiri, memang mungkin ada fase usianya juga ya dok ya, ketika anak Iya, memang semua untuk iya, dirinya itu ya dok ya. Biasanya usia berapa iya. sih dok untuk anak-anak seperti itu? Ya sekitar 2 tahunan gitu ya, yang Ya, dia masih masih pingin dia sendiri gitu. Nah itu ya. biasanya nggak apa-apa. Oke, baik dok. Nah, untuk pertanyaan, bukan pertanyaan sih dok, mungkin tips-tips dokter Berni di era pandemi ini yang mungkin sudah berkelanjutan supaya permainan anaknya bisa optimal sehingga tumbuh kembangnya optimal. Mungkin ada yang mau disampaikan ke orang tua dok? Di masa pandemi ini memang ada keterbatasan. Orang tua bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Simple aja. Misalnya pada saat orang tua melipat baju, setrikaan ya, itu adalah bentuk stimulasi ya, dan Ya, itu merangsang motor halus dia ya. Jadi dari hal-hal simple ya, kita bisa mulai melibatkan anak untuk pekerjaan di rumah yang tentunya yang sesuai hmm, dengan usianya yang bisa dia lakukan ya. Jangan lupa memang kita harus kreatif ya, mencari apa ide-ide, sekali-sekali boleh dibawa keluar, tetapi juga memang harus menerapkan tadi ya prokes ya, protokol ya, kesehatan. Kita bisa mencari tempat-tempat yang bisa kita aman lah ya dari yang ya, lain ya, tapi ya, mungkin juga harus hati-hati juga apa yang orang-orang yang lalu lalang ya, jangan ya, sampai yang ya. banyak kendaraan. Baik dokter, super sekali, luar biasa nih sharingnya dari dokter Berni. Terima kasih banyak. Yang terakhir Sama-sama. tadi saya sangat suka sekali dan senang sekali tentang pekerjaan rumah, bahwa segala pekerjaan rumah itu justru menstimulasi berbagai aspek perkembangan dari si anak ya dok ya. Jadi jangan Ya, terlalu terpaku untuk mainan apapun yang mahal, tetapi gunakanlah apa yang ada di rumah. Baik, terima ya. kasih banyak sekali lagi Dokter Berni atas Sama-sama. waktunya dan sharingnya yang pasti bermanfaat sekali buat para ayah bunda di sini. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Berni dan terima kasih kepada para ayah bunda. Jangan lupa follow Dokter Berni juga, Instagramnya Berni Medicine. Kemudian dokter praktik di Lalita juga ya dok ya? Ya, Di ada di Lalita Sumarekon dan kita juga ada cabangnya di Alam Sutra. Oke, baik. Kemudian ada yang tanya juga tadi Dokter Berni masih praktik di Kencana nggak dok?
Masih, Oke, masih nah kemarin soalnya mau ujian jadi banyak bolongnya. banyak Oke, baik. Jadi mungkin kalau yang mau konsultasi dengan Dokter Berni bisa ke Klinik Lalita atau ke RSCM Kencana. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Dokter Berni dan audiens. Jangan lupa follow juga Instagram tentang anak official dan subscribe YouTube channelnya tentang anak. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di episode tentang anak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih. wabarakatuh. Dadah dokter. Waalaikumsalam, Damesti.